Halo, perkenalkan nama saya Ganang Rajasa Gimbowo. Saya adalah mahasiswa Sistem Informasi UT dengan nomor NIM 04892192. Saat ini saya akan mengerjakan tugas praktikum untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman. Itu membuat program sederhana menggunakan operator statement if. Itu tugas ini itu dengan kasus pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan. Jika golongan A gaji 5 juta, golongan B gaji 6,5 juta, golongan C gaji 9,5 juta. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka akan dibayar per jam dengan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% gaji pokok. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Inputan pada program adalah golongan dan jam lembur. Output adalah jumlah penghasilan, yaitu gaji golongan plus gaji lembur. Saya sudah membuat programnya menggunakan Visual Code seperti ini. Sekarang saya akan menjelaskan apa-apanya. Jadi untuk yang pertama di sini ada import Java Utility Scanner. Ini otomatis ya, setelah kita menggunakan fungsi scanner, mereka akan otomatis mengimport dari Java Library. Sama juga dengan import Java Text Decimal Format. Ini juga otomatis akan ditambahkan ketika kita menggunakan fungsi decimal format. Lalu masuk ke di sini. Saya pertama kali masuk menggunakan fungsi scanner. Ini fungsi scanner fungsinya tuh untuk membaca input dari pengguna melalui konsol ya. Lalu di sini ada nama program menggunakan sistem outprinting, hitungan gaji karyawan. Di sini juga ada input golongan karyawan. Di sini input golongan karyawan. Di sini ada 3 A, B, C. Di sini juga ada input jam lembur. Lalu di sini menggunakan fungsi double untuk gaji pokok dan gaji lembur. Ini double ini fungsinya untuk mendeklarasikan variabel yang dapat menyimpan nilai desimal yang besar. Dia lebih besar daripada fungsi float ya. Jadi bisa membuat lebih banyak angka di belakang koma. Lalu untuk masuk perhitungan gaji pokoknya, jika golongan karyawan A gaji pokok 5 juta, else if golongan karyawan B gaji pokok 6,5 juta, else if golongan karyawan C gaji pokok 9,5 juta. Else kalau memasukkan selain A, B, dan C, maka akan jadi tidak valid, inputnya close, lalu akan return ke awal lagi. Ini untuk mencegah input yang tidak sesuai sehingga menghasilkan error. Lalu masuk ke perhitungan gaji lembur berdasarkan jam. If gaji lembur sama dengan 1, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,30. Else if jam lembur sama dengan 2, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,32. Else if jam lembur sama dengan 3, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,34. Else if jam lembur sama dengan 4, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,36. Else if jam lembur besar dari 5, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,38. Else di sini menggunakan sistem outprinting lagi, jam lembur tidak valid. Kalau memasukkan input yang tidak valid, maka inputnya akan close, lalu balik ke awal. Lalu untuk perhitungan total penghasilan menggunakan perhitungan sederhana, total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Lalu untuk mengubah pembacaan, saya menggunakan decimal format, yaitu untuk mengubah format angkanya menjadi RP pagar titik 02. Lalu untuk menggunakan cetak hasil sistem outprinting total penghasilan plus hasil format. Sekarang untuk waktu mengetesnya, saya akan merunnya. Di sini perhitungan gaji karyawan, input golongan karyawan misalkan A, enter. Di sini input jam lembur misalkan 3, enter. Maka total penghasilannya sama dengan Rp 6.700.000 rupiah. Kita tes lagi. Input golongan karyawan misalkan C. Maaf. Misalnya lemburnya 5. Maka total penghasilannya Rp 13.110.000 rupiah. Oke, mungkin cukup itu dari saya.
Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya harap penjelasan dan langkah-langkah yang saya berikan telah mencukupi untuk proses pengerjaan proyek ini. Sampai jumpa dan semoga sukses.